dan dianggapnya orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang mati, padahal orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang hidup, dan orang yang tidak menghadap Allah adalah orang-orang yang mati. Kang Deddy Mulyadi mengisi acara di forum-forum internasional di kampus di beberapa daerah itu sangat luar biasa ya. Kali ini akan saya tampilkan sebuah pidato yang sangat luar biasa dari Kang Deddy Mulyadi, di mana dalam pidato ini teman-teman akan melihat, mungkin juga terkejut, jangankan juga teman-teman ini kalau saya sampaikan, pejabat pun akan geleng-geleng kepala, menepuk jidat. Karena Kang Deddy itu kalau ceramah terlalu terang-terangan, terlalu belak-belakan. Sesuatu yang mungkin selama ini dianggap tabu bukan dalam pengertian di atas kertas, tetapi dia menjadi sesuatu yang secara tidak langsung tersistem pada sesuatu yang tidak tersistem. Ini gimana? Kang Deddy sampaikan itu sesuatu yang tidak diketahui oleh masyarakat sebelumnya. Hari ini masyarakat bisa mengetahui secara terang benderang. Ini hebatnya Kang Deddy. Dan dalam pidato ini silahkan teman-teman saksikan dan amati secara seksama. Silakan. Di hari kemerdekaan yang ke-81 ini, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jawa Barat yang berada di Jawa Barat, di luar Jawa Barat, di luar daerah provinsi Jawa Barat, bahkan sampai di luar negeri untuk mencari nafkah. Kami menyampaikan permohonan maaf. 81 tahun Indonesia merdeka, kami belum bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat. Masih ada 80.000 rakyat Jawa Barat yang sampai hari ini belum memiliki jaringan listrik, sehingga ketika malam dia kegelapan. Dan 2027 akan kami selesaikan. Di 2025 pada saat kami menjabat, ada 500.000 lebih rakyat Jawa Barat tidak memiliki listrik. Padahal Jawa Barat adalah pusat energi, baik geotermal, pembangkit listrik tenaga air yang terhampar luas dari mulai Jatiluhur, Jatigede, Cirata, Saguling, dan seluruhnya terhampar menyalakan listrik yang menerangi Jawa Barat dan berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk geotermal di berbagai pegunungan di Jawa Barat. Tetapi ada sebuah ironi, ketika kita memiliki energi yang besar, tapi rakyat kita bahkan yang dekat di pembangkit itu tidak memiliki listrik. Seluruh ironi itu harus kita selesaikan secara bersama dengan upaya melakukan penataan dalam sistem keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terarah pada aspek yang menjadi kebutuhan dasar warga. Bagaimana Jawa Barat harus dilindungi rakyatnya dari gangguan kesehatan. Tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang masuk ke rumah sakit, pulangnya berhutang karena ketidakmampuan keuangan. Tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang terhimpit karena kemiskinannya, meninggal tanpa perawatan dari dokter dan para medis. Tidak boleh ada rakyat Jawa Barat yang terlahir kemudian sesar dan akhirnya KTP-nya ditahan oleh rumah sakit karena ketidakmampuan pembiayaan. Seluruhnya akan kita wujudkan secara bersama dengan kerja secara bersama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat, jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat, seluruh instansi vertikal, baik Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat, Kodam 3 Siliwangi, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama, semuanya harus bahu-membahu. Instansi kita ada instansi daerah, ada instansi vertikal, tetapi tujuan kita adalah satu, mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Rasa adil memiliki dua kualifikasi. Yang pertama adalah keadilan komutatif, di mana kita memiliki hak yang sama. Kita berhak menghirup udara bersih dalam setiap hari, walaupun udaranya tidak semua bersih sampai hari ini. Kita berhak mengenyam pendidikan, kita berhak
menerima layanan kesehatan. Kita berhak mengeluarkan pendapat dan merdeka dalam berorganisasi, tetapi tetap dipertanggungjawabkan seluruh tindakan kita. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Itulah kemerdekaan komutatif. Walaupun seluruh kemerdekaan itu pun belum bisa dinikmati oleh seluruh pemimpin. Jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan, yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan, maka beban rakyat semakin tinggi. Bukan itu pemimpin. Pemimpin yang harus dibangun adalah belajar pada ibu kita. Ibu kita dulu meskipun sekolahnya tidak tamat SD, buta huruf, dia mampu menyekolahkan anaknya 9 orang, 11 orang, 14 orang. Apakah ada dalam pikirannya budaya pendapatan? Tidak. Yang dia lakukan adalah budaya pengeluaran. Bagaimana masaknya itu tidak berbiaya, bagaimana kayu bakar tidak berbiaya, bagaimana ikan tidak berbiaya, bagaimana menyiapkan baju tidak berbiaya, bagaimana anaknya bahagia tanpa biaya. Maka di otak yang tanpa biaya itu lahir kreativitas ibu-ibu yang disebut dengan budaya sambal atau budaya dapur. Maka di budaya dapur lahirlah ekspektasi, sebuah analisis yang berdasarkan pada hati. Maka ibu-ibu memasak tidak berdasarkan resep, tapi kata hatinya. Daun talas jadi masakan, daun singkong jadi masakan, apapun jadi masakan, yang penting anak-anaknya bisa makan. Kreativitas tumbuh karena kekurangan. Maka pemerintah yang baik adalah jangan pernah berpikir kekurangan anggaran, lakukan kreativitas. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak
Pernah dengar kalimat ini? Indonesia adalah negara yang paling banyak berdoa, tapi doanya sering tidak dipakai dalam tindakan. Kalimat dari Kang Deddy Mulyadi ini langsung mengundang perhatian. Menurutnya doa harus dibarengi dengan kerja, kejujuran, dan tanggung jawab. Seperti apa pesan lengkapnya? Simak sampai akhir. Negeri yang doanya paling banyak itu Indonesia. Sebelum acara doa, ya Allah tunjukkanlah kami pada jalan yang udah ditunjukin. Lu ngambil jalan bengkok terus. Udah ditunjukin sama Allah. Berilah kami rezeki yang berlimpah. Kamu udah diberi. Kamu dikasih gunung yang baik, gunung yang indah. Kamu dikasih aliran sungai. Kamu dikasih tanah yang subur. Kamu dikasih udara yang bersih. Kamu dikasih matahari yang setia, yang dia terbit di timur, terbenam di barat tiap hari, tidak pernah berubah. Kamu dikasih segalanya, rezekinya kamu kasih, tapi kamu kufur sehingga kamu tidak dapat apa? Yang dapat kemiskinan, peperangan, pertengkaran, perang di antara saudara. Udah dikasih, Pak. Apa yang nggak dikasih buat Indonesia? Ini tanah surga. Cuman tanah surga ini oleh kita karena kita busuk pikirannya, busuk hatinya, orientasinya materialisme, nu penting mah untung, tidak pernah berpikir ke depan, tidak pernah berpikir anak cucu, maka tanah surga itu dirubah menjadi tanah neraka oleh diri kita. Kita ini terbalik. Kenapa warung di Indonesia tidak pernah berkembang? Warungnya lebih jelek dibanding rumahnya. Kenapa rumah makan di kita juga tidak berkembang? Karena ketika punya rumah makan dan berhasil, lebih milih bangun rumah mewah dulu buat anaknya dibanding memperbaiki rumah makannya. Padahal toiletnya harus bersih, tempat duduknya harus ganti dalam setiap tahun, lampu-lampunya harus nyala. Sehingga kita kalah sama orang-orang Cina. Orang-orang Cina selalu mengutamakan tempat dia jualan, tempat dia kerja itu yang utama dibanding rumahnya. Salah. Ini manajemen, ini prinsip, ini penting. Kenapa? Hidup kita ini lebih banyak dihabiskan di tempat kerja dibanding di rumah. Saya katakan, hidup kita ini lebih banyak dihabiskan di tempat kerja dibanding di rumah. Mohon maaf kalau saya pakai mobil yang lebih nyaman. Kenapa? Karena waktu saya lebih banyak dihabiskan di dalam mobil dibanding dengan di mobil saya lengkap, ada ayah kasur, ayah bantal. Kenapa? Karena saya waktunya dihabiskan di situ, saya harus nyaman. Ini penting. Nah, rumah yang harus paling bagus apa? 2 kamar dan kamar mandi. Lain ruang tamu itu kudu halus-halus. Kamar dan kamar mandi, karena Anda menghabiskan waktu untuk istirahat di kamar. Yang harus mahal apa? Kasur. Baju yang harus yang paling bagus baju apa? Celana dalam. Perempuan yang harus paling mahal apa? Apakah kebaya? Bukan, cangcut dengan BH. Kenapa? Karena itu yang paling mendekati alat tubuh Anda yang menjamin kesehatan Anda. Dan dari cangcut dan BH itulah pancaran kebahagiaan suami Anda bisa terlihat. Serius saya. Ya. Jangan naon pakai baju kan tempat wisuda halus. Aing kete bojeng salaki barang dibuka celana jerona bolong. Ini hal kecil manajemen ya. Dan dianggapnya orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang mati. Padahal orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang hidup. Dan orang yang tidak menghadap Allah adalah orang-orang yang mati. Sesungguhnya panggilan azan itu adalah panggilan untuk orang agar kematian berubah jadi kehidupan. Mati telinganya, mati tangannya, mati hidungnya, mati matanya, mati lidahnya, mati hatinya. Maka suara azan itu mengingatkan dia untuk segera kembali hidup, agar telinganya hidup, matanya hidup, hidungnya hidup, lidahnya hidup, dan kematian matinya hidup. Kata orang Sunda itu, jaga panon ku awasna, jaga celik ku danguna, jaga irung ku angsena, jaga letah ku ucapna, jaga hate ku ikhlasna. Maka masjid itu sesungguhnya merupakan sumber dari kehidupan dan tempat untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Maka orang-orang yang bersujud adalah orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak pernah bersujud itu adalah orang-orang yang mati. Baik, itu dia teman-teman. Dan kita tidak heran, atau kita tidak perlu merasa heran lagi, lebih tepatnya, ketika ada seseorang mengatakan Deddy Mulyadi layak untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya, karena sesuatu yang telah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah sesuatu yang selama ini membuat kita terkaget-kaget, membuat kita terkejut. Kok ada pejabat yang seperti ini? Kenapa? Anti mainstream.
sesuatu yang dilakukan secara anti klise, dia akan mengejutkan publik. Nah, sekarang secara psikologi massa, ini dalam kajian psikoanalisis, kenapa kemudian masyarakat terkaget-kaget ketika melihat kepemimpinan Kang Deddy? Karena sebelumnya belum ada pemimpin selevel gubernur yang berani tegas-tegasan, yang terang-terangan menyampaikan segala sesuatu secara eksplisit di muka publik selain atau sebelum Kang Deddy Mulyadi. Biasanya pejabat itu kalau ditanya jawabannya singkat-singkat. Biasanya pejabat itu kalau ditanya jawabannya ya enggak tahu. Ya Allah, kok tanya saya? Ya kan seperti itu. Model-model seperti ini kan bagaimana masyarakat mengulik. Ada yang ketika diwawancarai ya jawabannya begitu-begitu aja. Jadi kita mau melihat segala sesuatu secara transparan bagaimana? Kalau mode-mode pemimpinnya adalah mode-mode pemimpin elitis yang alergi terhadap pertanyaan-pertanyaan kerakyatan. Jangan heran kenapa Topeng Berbeda membela Kang Deddy. Karena Kang Deddy adalah harapan bagi masyarakat, harapan bagi kehidupan masyarakat Indonesia menuju lebih baik lagi, menuju Indonesia emas 2024-5 dan seterusnya. Bahkan kita akan menjadi negara adidaya di masa depan. Bukan satu hal yang tidak mungkin. Loh, apa kaitannya dengan Kang Deddy? Ya, boleh jadi Kang Deddy adalah pemicu awal, gerbang menuju kebangkitan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan panjang umur, kebahagiaan, kesejahteraan, kemenangan, ketenangan, kebahagiaan, kejayaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.